pagi, 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 pagi. Oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Pak Edo beserta tim dari Inspektorat, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha serta anak-anak kami yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan sosialisasi menanamkan nilai-nilai integritas anti korupsi sejak usia dini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam pada Nabi junjungan alam dengan wasilah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ini dah kemarin, tapi baru minggu ini kami memiliki waktu Pak untuk Bapak mengadakan sosialisasi, dan kami dari SMP 13 sangat senang mendapatkan sosialisasi ini. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, luar biasa. Apa kabar semuanya? Kami siap beraksi, bangun sinergi, pijarkan aksi, integritas teruji. Pernah dengar kata-kata integritas? Belum. Pernah dengar kata-kata integritas? Belum, baik. Jadi ibarat pohon yang punya 3 cabang tadi, dia punya 3 ranting, berarti rantingnya ada 9. Ya, harus menjadi milik saya, menjadi milik anak-anak kami semua, menjadi milik bapak-bapak, menjadi milik ibu-ibu semua. 9 nilai ini kita lihat satu persatu. Merupakan kewajiban bapak dan ibu guru juga untuk menanamkan ini dengan anak-anak di sekolah. Inti atas kerja singkat. Betul teman-teman? Betul. Bapak akan kasih kamu hadiah ya. Berani, jujur, hebat. Pasang Fatma ya. Baik. Kita lihat yang pertama, ada jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Itu adalah unsur dari inti, ya. Unsur dari inti ada 3. Jujur, tanggung jawab, disiplin. Baik, kita lihat satu persatu. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Iya. Jadi kalau kita mau lihat orang pintar, mau cari orang pintar, banyak. Semua yang ada di luar pintar dengan kompetensinya masing-masing. Yang sulit itu cari orang jujur, ya. Yang sulit cari orang jujur. Mau jujur? Mau jujur? Siapa berani angkat tangan? Saya orang jujur. Itu tulisannya apa? Curang. Kalau ada bapak bikin silang seperti itu, tandanya kenapa? Tidak boleh curang. Ketika kita curang berarti kita bukanlah orang yang jujur, ya. Yakin nggak dengan hasil kerja masing-masing? Harus nyontoh punya kawan juga? Tidak? Tidak? Ya. Jadi kita harus jujur. Dalam hidup dan kehidupan kita harus jujur. Alia. Terima kasih Alia. Yang ketiga ada disiplin. Apa itu disiplin?
Sebagai seorang pelajar, kita harus mempunyai sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dan pada saat yang tepat. Dan kita harus benar-benar menghargai waktu, karena inilah yang dinamakan disiplin. Ya, silakan Bu. Itu ada 3. Jujur. Yang kelima disiplin. Betul. Saya akan kasih hadiah Ibu. Apa Ibu Aini tadi ya? Ini berani lawan korupsi. Siapa namanya tadi, Pak? Razi. Mandiri, kerja keras, sederhana. Kamu tahu nggak apa itu mandiri? Mandiri mungkin kita melakukan semuanya sendiri. Bagus. Salah satunya adalah itu, mandiri adalah kita melakukannya sendiri tanpa harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Kenal sama Bapak yang pakai batik itu? Siapa namanya? Pak Yudi. Pak Yudi. Bapak yang baju putih kenal? Kenal. Siapa namanya? Pak Ismail. Pak Ismail. Bapak yang paling ujung pakai batik siapa? Pak Zul. Pak Zul. Yang pakai peci siapa? Pak Ade. Pak Ade. Ya, syukur ya kamu tahu semua. Untung dihafal. Siapa namanya tadi? Razi. Razi, saya kasih kamu pin ya. Iya. Tapi jangan cuma dipakai aja ya. Kamu tanamkan dengan pribadi kamu. Melisa, kalau Melisa mau pergi belajar kelompok dengan teman, apa yang Melisa sampaikan untuk ibu atau bapak? Pak, saya mau pergi belajar kelompok karena ada tugas sekolah. Oke, Melisa, kamu setiap kali mau belajar bilang sama orang tua. Inti tadi ada berapa? 3. 1, jujur, tanggung jawab, disiplin. Etos kerja ada 3, mandiri, kerja keras, dan sederhana. Kita sampai ke kerja keras. Apa itu kerja keras? Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target tercapai. Jadi semua yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita lihat sederhana. Apa itu sederhana? Adalah tidak berlebihan, artinya kita harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan. Kita intinya harus hidup sederhana, ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Karena ketika kita punya niat untuk hidup berlebihan, tetangga punya mobil, kita pingin punya mobil, tetangga punya rumah, kita pingin punya rumah, tetangga beli setrika baru, kita mau beli setrika baru, akan muncul niat yang tidak benar setelah itu. Karena salah satu dari apa yang memotivasi orang untuk korupsi adalah kebiasaan hidup mewah, hidup berlebihan. Ketika dia kepingin hidup mewah, punya niat hidup mewah, akan muncullah di situ pikiran-pikiran bagaimana supaya suami aku dapat hasil uang yang banyak. Mau seperti itu? Tidak ya. Ingin memiliki semua yang diinginkan, serakah. Yang kedua, dorongan atau desakan dari pihak istri atau pihak suami atau pihak keluarga atau anak dan sebagainya. 4 itu ketika itu dimiliki dalam jiwa kita, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu 4 itu usahakan kita buang dari jiwa kita. Kalau memang sudah ada bibit-bibitnya, buang cepat ya. Nah, untuk membuangnya bagaimana? Kita tanamkan nilai-nilai integritas dalam jiwa, kita aktualisasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ini ada yang berani angkat tangan mengatakan suami saya ganteng. Ibu jujur, saya kasih hadiah ya. Pusat Edukasi Anti Korupsi, Cipta Kerja Berdaya. Bu Indah, betul nih Bu Indah sebelah. Yang penting ibu gurunya bisa mentransfer segala kebaikan, segala ilmu yang dimiliki untuk anak-anaknya demi kebaikan anak-anaknya. Jadi tidak ada istilah yang mewah-mewah di sini. Ini salah satu kepribadian yang kita tanamkan jadi karakter kita yang bisa membantu kita ke depannya. Semangat pagi, 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 pagi. Ada yang merasa sudah bertanggung jawab? Ada yang merasa sudah mandiri? Beranikah kita menjadi orang yang berintegritas? Tunjuk tangan, siapa berani menjadi orang berintegritas?
Siapa berani mau menjadi orang yang berintegritas? Harus berani dong, ya. Minimal kita usaha untuk berani menjadi orang berintegritas. Karena berintegritas itu bagus. Integritas itu adalah karakter dari jiwa, karakter dari pribadi kita. Itu yang membuat kita menjadi orang yang baik, ya. Kita harus berani jadi orang berintegritas, harus berani. Siap jadi orang berintegritas? Siap. Baik. Ya, semua harus berani menolak korupsi, berani menolak tawaran suap, berani menolak gratifikasi, berani menolak ajakan yang tidak-tidak, berani mengatakan hitam kalau hitam, berani mengatakan putih kalau putih. Intinya kita harus berani. Ketika kita berani, kita jujur, ya. Semua punya kaitan. Siap jadi orang berani? Siap jadi orang berani? Jangan takut dengan siapa-siapa. Berani berarti tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Karena kita percaya dengan kemampuan kita. Suap adalah korupsi. Ya, itu suap. Suap adalah korupsi. Yang kedua, orang antri 30 orang dari pagi sampai sekarang belum dapat giliran. Kita sudah sampai jam 11 langsung selesai. Yang 30 orang ini telah terzolimi oleh kita. Ya, maaf bang, saya mau ngurus sendiri sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi kita harus berani. Kita harus berani menolak tawaran seperti itu. Ya, kita harus berani. Ketika kita berani, kita terhindar dari suap. Ingat itu. Kadang kita ini udah terbiasa Bapak Ibu, kepingin cepat, kepingin lancar, malas berurusan, ya keluarkan duit aja lah, kasih duit aja lah, selesai. Pokoknya bang, aku tak mau tahu. Pokoknya kasih uang sekian, selesai penyapu. Sekian orang yang tersakiti oleh kita, sekian orang terzolimi oleh kita. Doa orang terzolimi ini tak berjarak dengan yang Maha Kuasa. Ya, musibahnya sama siapa? Sama kita. Lancar kegiatan kita di situ, pulang dari situ siapa tahu ada kena musibah kita. Karena doa orang terzolimi tadi tidak berjarak, langsung itu diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kita juga sudah melakukan hal yang tidak benar, suap. Berani berarti kita punya hati yang mantap dan dengan rasa percaya diri yang kuat. Jadilah pribadi yang berani untuk menunjukkan kebenaran dan keadilan. Semangat pagi, pagi. Semangat terus. Tadi sikap itu ada apa aja? Adil, berani, peduli. Berarti kita sudah terakhir nih ya. Sudah sampai ke peduli. Kita lihat peduli itu apa? Peduli mengindahkan, memperhatikan serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan atau kondisi di sekitar kita. Yang gambar di atas itu bencana banjir. Yang anak kecil itu kelaparan. Yang sebelah kanan paling atas itu penanaman pohon kembali. Yang paling bawah sebelah kanan itu gambar rumah yang hancur karena bencana gempa. Yang paling bawah itu gambar hutan yang hijau. Baik, terima kasih Pak Yudi. Coba Dwi ceritakan, tadi kan sudah disampaikan Pak Yudi bahwa di atas itu ada korban banjir, ada anak yang kelaparan, ada penanaman kembali, ada korban gempa, ada pohon yang rindang hijau. Sekarang Bapak minta ke Dwi satu saja. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ketemu sama anak yang duduk seperti yang Pak Dwi sampaikan tadi, Pak Yudi sampaikan tadi, dia lagi kelaparan itu. Bisa Dwi bantu jelaskan apa yang harus kita lakukan ketika jumpa yang seperti itu? Iya. Oke Dwi, makasih banyak. Ibu merasakan itu adil. Siapa nama Bu? Baik, Ibu Rumiati. Ibu sudah jujur, ya. Terima kasih Ibu, jujur nanti Ibu saya kasih hadiah.
kasih door prize, ya oke? Jadi jujur itu penting, apapun kondisinya. Kalau saya tanya, ada yang merasa tidak adil, ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Kalau memang merasa, akui saja. Tidak adilnya di mana? Ya, intinya kita harus jujur dan kita harus berlaku adil ke depannya. Betul itu sila kelima? Betul Pak. Betul, coba bacakan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau Bapak tanya dari sila ke-1 sampai ke-5 hafal? Semua orang mencari keadilan di mana-mana. Di sini demo mencari keadilan, di sana demo mencari keadilan, di mana-mana demo mencari keadilan. Karena merasa tidak mendapatkan keadilan. Karena merasa diperlakukan tidak adil. Ya. Siapkah kita menjadi orang yang adil? Siap. Ke depan mau jadi orang adil? Mau. Ketika kita memberikan keadilan kepada orang lain, berarti orang lain tidak ada yang merasa terzolimi oleh kita. Ya. Tapi kalau kita bersebelah memihak ke sini atau memihak ke sini, ketika kita memihak ke kanan, maka sebelah kiri kita akan merasa terzolimi. Ketika kita memihak ke kiri, sebelah kanan akan merasa terzolimi. Oleh sebab itulah kita harus sama-sama. Tidak memihak kemana-mana, kita harus perlakukan sama. Itu baru adil. Ya, keadilan akan membuat negara ini menjadi makmur dan bebas dari korupsi. Ingat, kita perlu adil. Ya, ketika kita adil, tidak ada yang merasa tersakiti. Ketika tidak ada yang merasa tersakiti, yang penuh ke jiwa kita adalah doa-doa orang terbaik untuk kita. Ya, tapi kalau kita menyakiti orang, kita menzalimi orang, doa orang itu adalah sumpah serapah untuk kita. Akhirnya mudaratnya untuk kita. Tidak hanya kita, istri, suami, anak dan keluarga juga mudarat dari hasil kelakuan kita. Baik, bagaimana jika nilai-nilai anti korupsi itu atau nilai integritas itu ada dalam tubuh kita? Kira-kira bagus nggak kalau kita punya 9 nilai tadi? Bagus, ya. Mau kita punya nilai 9 itu? Kalau mau, ayo kita terapkan sama-sama, ya. Kita terapkan sama-sama dalam jiwa dan pribadi kita, dan kita aktualkan. Kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah, baik di rumah, di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga, dan dimanapun kita berada. Kita gunakanlah 9 nilai integritas itu. Mudah-mudahan insya Allah kita akan diridhoi dan akan selamat, ya. Integritas dapat berperan dalam pembenahan karakter dan moral bangsa yang mendukung sikap-sikap anti korupsi di negeri ini. Ya, ketika suatu saat anak-anak kami semua sudah tertanam nilai integritasnya, sudah jadi pejabat, sudah jadi penyelenggara negara, insya Allah tidak akan pernah lagi terjadi korupsi. Insya Allah kalau anak sekolahnya sudah tertanam jiwa integritas, ke depan Indonesia akan bersih, bebas dari korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto atau dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dari 30 butir yang ada itu dirangkum menjadi 7 bentuk korupsi. Inilah 7 bentuk korupsi itu. Pertama, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua, penyuapan. Itu yang saya sampaikan, ibu-ibu harus berani menolak itu. Yang ketiga, pemerasan. Pemerasan ini kadang-kadang banyak terjadi di mana-mana. Memaksa guru-guru, memaksa anak-anak untuk membeli seragam sekolah, harus ada, padahal sebenarnya anak atau wali muridnya tidak mampu untuk itu. Jadi kita tidak boleh memaksa. Kalau memang orang tuanya tidak mampu, tidak harus wajib dia pakai seragam itu. Tapi diharapkan kalau dia mampu, silakan. Tidak ada pemaksaan di situ. Kemudian penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan ini kan ditugaskan 3 orang, yang berangkat 1 orang, tapi pisupnya 3 orang, uangnya terima untuk 3 orang. Itu salah satu penggelapan. Ya, mungkin ada kwitansi kosong yang harus kita tandatangani, itu adalah penggelapan. Itu harus kita hilangkan dan tidak perlu lagi kita lakukan. Kemudian ada benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ini biasanya 80% terjadi korupsi itu pada pengadaan barang dan jasa. PNS paling banyak pengadaan barang jasa, mungkin pengadaan komputer 30 unit di kantornya. Ternyata diam-diam orang di kantor itu yang punya CV, walaupun bukan nama dia pakai nama orang lain atau nama istrinya, tapi CV dia yang bergerak di situ. Mau tidak mau panitia
ya namanya pekerjaan-pekerjaan dia yang menang. Disitulah benturan kepentingannya, dan itu adalah korupsi. Kemudian gratifikasi, misalnya anak seorang pejabat pesta, kita berikan dia bingkisan, kita berikan dia hadiah, kita berikan dia apa-apa, kita beri voucher gratis, biaya honeymoonnya gratis, kita beri hotel gratis, kita beri ke kolam renangnya gratis, semua kita yang bayar. Itu adalah gratifikasi, tak boleh kita lakukan. Yang menerima kena, yang memberi kena. Kecuali tradisi adat istiadat, misalnya ada anak ibu Yulpi pesta, bapak, karena ada tradisi di sekitar itu, kita ke rumah dia harus membawa ayam, apa, itu tidak gratifikasi, karena itu tradisi adat istiadat, ya, itu tidak korupsi. Kadang-kadang anak kita berhasil, mungkin dia punya IP tertinggi, datanglah kita ke tempat dosen, ke rumah pembina dia, nasi bingkisan, itu tidak boleh, gratifikasi, ya. Termasuk saya ngajar di sini, Ibu Yulfi tak bisa kasih saya apa-apa, saya tak mau terima gratifikasi. Semua saya lakukan penyuluhan saya gratis, tidak ada bayar, ya. Biar Allah yang memberikan untuk saya. Entah apa diberikannya, hanya Tuhan yang tahu. Makanya Asmaul Husna itu 99 tak 100. Kenapa 99? Yang satu rahasia Allah, yang memberikan di mana dan kapan saja, pada tempat yang tepat untuk kita. Sederhana saja. Orang tidak menyadari kadang mobil dinas plat merah itu digunakan untuk kegiatan kedinasan, ya. Plat merah digunakan untuk kedinasan. Minyaknya dibeli oleh kantor, mobil dibeli oleh pemerintah, minyak dibayar oleh pemerintah, tapi digunakan untuk keluarga. Pergi jalan-jalan sama suami istri sama anak cucu kemana-mana ke tempat wisata, mobil plat merah, tak boleh. Itu salah satu bentuk korupsi, karena kita tidak menyadari itu, ya. Mobil dinas digunakan untuk urusan kantor kedinasan, tidak boleh untuk yang lain. Kadang-kadang guru terima rapel gaji sekian bulan, ya, rapel gaji, ternyata pas terima rapel itu oleh tukang bagi dipotong sekian, Bu potong 50.000 ya, alasan uang administrasi, ya. Itu tidak boleh ada di sini, tidak boleh lagi. Kalau dulu sering, nah karena gaji guru sering terlambat dulu, kalau sekarang kan tak lagi, ya, lancar-lancar saja. Dan sekarang semua sistemnya sudah non tunai. Nah, kenapa pemerintah mengadakan non tunai? Salah satu solusi untuk memberantas korupsi, ya. Salah satunya adalah perbaikan sistem pelayanan. Di samping ada penindakan, di samping ada edukasi seperti kami lakukan, satu lagi adalah perbaikan sistem. Salah satunya adalah semua transaksi dilakukan dengan baik. Jadi tidak ada ketemu langsung Bapak Ibu menerima gaji, nanti tak enak, tak meninggalkan duit untuk bendahara, ya tinggalkanlah 10.000 atau 20.000, itu tak boleh. Makanya sekarang semua harus sudah pakai time non tunai. Tidak ada transaksi di depan berjumpa langsung untuk bayar honor, untuk bayar gaji dan sebagainya. Semua dilakukan pakai transaksi banking bank. Jadi tak ada kesempatan lagi untuk bernegosiasi. Itu salah satu cara untuk mengurangi korupsi. Kalau kita sudah tertanam integritas yang tinggi, maka korupsi ini akan hilang sendiri terganti dengan integritas kita. Ayo kita bersama menemukan integritas dia ini agar terciptanya Indonesia bebas korupsi. Kemudian bersama KPK, mari kita wujudkan impian, ya Pak. Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan bebas dari korupsi. Itu cita-cita KPK, cita-cita Ibu Kepala Suka, cita-cita Ibu Bapak semua, cita-cita anak kami, dan cita-cita saya, cita-cita kita semua.